Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Nusa Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Hampir semua orang yang kemarin bersuara menanggapi statement Mbah Nun soal Jokowi adalah Fir'aun, itu atas dasar kasih sayang dan cinta. Semuanya menyayangkan tokoh sebesar Mbah Nun, tokoh seluas, semoderat, setoleran, sebijaksana Cak Nun bisa mengeluarkan pernyataan yang begitu tidak diterima oleh benak publik. Padahal ciri khas Cak Nun sedari dulu itu punya pandangan, bahkan kalaupun mau menasehati seseorang, mengkritik seseorang itu begitu adiluhung, begitu santun, begitu bijaksana. Salah satunya yang kemarin saya tampilkan, bagaimana ketika Cak Nun menasehati, mengkritik Presiden Jokowi dengan bahasa yang begitu sangat luhur dan berujung doa, bukan berujung penghinaan atau bahkan fitnah. Nah, ketika kemarin riuh ucapan Cak Nun di berbagai media, orang berkesimpulan bahwa ini adalah fitnah, meskipun mungkin benak Cak Nun mengatakan bahwa itu adalah kritik kepada Presiden Jokowi. Tetapi alhamdulillah malam muncul klarifikasi dari Cak Nun bahwa itu lahir dari kegoblokan dan kesesatan. Dan bahkan Cak Nun pun mengatakan bahwa saya sudah melanggar apa yang saya telah ajarkan ke publik. Ini penting sekali untuk kita catat sama-sama agar bahasa Cak Nun itu tidak dibenarkan oleh sekelompok orang yang justru bertujuan untuk membentur-benturkan. Karena Cak Nun sendiri sudah mengakui bahwa itu adalah bahasa yang salah, bahasa yang kurang tepat, apalagi bijaksana, enggak. Nah, ini yang saya tidak harapkan ketika banyak orang yang pada akhirnya mengkritik Cak Nun, ya, tetapi dengan bahasa-bahasa yang mohon maaf agak sedikit kasar, karena memang Cak Nunnya ngomongnya agak kasar. Akhirnya banyak juga orang yang komentar Cak Nun dengan bahasa kasar. Ini yang satu kali lagi sangat kita tidak harapkan. Kenapa? Karena keluasan jangkauan apa yang diucapkan Cak Nun itu menjadi menyempit karena bahasa itu. Satu kali lagi, keluasan jangkauan apa yang beliau sampaikan itu menjadi menyempit karena kalimat itu. Padahal kita tahu sama-sama kontribusi Cak Nun di dalam membangun pikiran anak bangsa sudah dari dulu lah. Tidak boleh kita pertanyakan lagi. Tetapi kemudian dengan kalimat ini menjadi buyar fokus publik memandang Cak Nun sebagai tokoh yang begitu adiluhung dan bijaksana. Ini yang kita sayangkan. Kenapa bisa seperti ini? Gitu loh ya. Sebelumnya kita simak dulu apa nasihat Pak Tua dan beberapa kritik kepada Cak Nun agar menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya, mari kita simak sama-sama. Duh, katanya budayawan, tapi omongannya, bicaranya tidak berbudaya, bahkan tidak beradab. Ya seperti biadab lah ya, mengatakan Presiden Jokowi seperti Fir'aun. Apakah Pak Jokowi pernah mengatakan dia sebagai Tuhan? Apakah Pak Jokowi pernah berkata kasar, jorok, kotor? Apakah pernah Pak Jokowi menipu umat? Ya, masa Fir'aun dipersilahkan, dihormati, dimuliakan untuk masuki pintu Ka'bah dan makam Rasulullah, sementara lo cuma ngoceh-ngoceh bodohin umat, ngaku-ngaku budayawan, ya, tetapi hati lu penuh dendam, iri, dengki terhadap Presiden Indonesia, Presiden lu sendiri, termasuk lu sebagai rakyatnya. Tobat Run, lu udah tua, tobat. Gua prihatin nih sama Cak Nun. Gue sangat menghormati dia, sangat kagum sama gagasan-gagasan dia. Tapi terpeleset dengan mengatakan, dengan menghina Pak Jokowi, Pak Luhut, dan sebagainya.
Tapi mudah-mudahan ini hanya kepleset. Bagaimanapun apa yang telah dia perbuat sebelumnya itu sangat berkontribusi terhadap pluralisme dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan itu hanya emosi saja gitu. Kritik yang emosi saja. Karena jangan sampai setitik nila atau apa itu rusak susu sebelangga. Jadi bagi saya, kalaupun itu sengaja ya gak masalah bagi saya ya. Artinya kadang-kadang orang itu hanya mengetahui, yang dilihat hanya perbuatan yang salahnya saja, yang tidak benarnya saja. Sementara kalau kita lihat dari awal Cak Nun berkiprah itu, karena saya juga usia saya juga sudah tua, jadi saya ngerti gitu. Jadi jasanya sangat besar buat demokrasi di Indonesia, buat pluralisme di Indonesia. Jadi saya mohon bagi para aktivis yang dulu itu kagum gitu ya, jangan kemudian begitu saja menghilangkan jasa-jasa beliau. Kita sebagai rakyat bebas berbicara. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dari sisi pemerintahan dan sebagainya yang belum memuaskan Pak Cak Nun. Tapi pada dasarnya kalau saya melihat Pak Jokowi ya sudah sangat on the track. Beliau adalah presiden yang hebat, yang saya kagumi, yang berbuat jauh dari ekspektasi saya. Cuman mungkin karena entah gimana, mungkin gak bisa bertemu antara Cak Nun dengan Pak Jokowi gitu, sehingga terjadi salah pengertian atau apa. Tapi bagi saya, dua-duanya adalah tokoh yang sangat berjasa bagi Indonesia ini. Semoga itu hanya ucapan emosional dari seorang Cak Nun. Oke, jelas. Jadi seorang pemuda yang tadi di awal dan Pak Tua yang di akhir sengaja saya kombinasikan agar kita bisa melihat ragam komentar netizen terhadap Mbah Nun. Yang pertama agak sedikit seperti itulah kalimatnya. Yang kedua yang paling penting, Pak Tua itu sangat begitu bijaksana dan tidak menghilangkan moral dan etika. Beberapa kali saya lihat selalu setiap komentar Pak Tua itu bahkan kasar banget bos, tajam, menusuk. Tetapi ketika ngomong Cak Nun, ngomong Mbah Nun, nggak ada beliau kasar-kasaran. Artinya apa? Satu kali lagi, mayoritas orang yang berbicara menyayangkan ya terhadap statement Cak Nun. Poinnya itu. Dan kemudian satu lagi, sekelas Cak Nun, sekelas Cak Nun yang begitu adiluhung ya, dengan pikiran atau mungkin subjektivitas pandangan politik bisa seperti itu. Apalagi orang lain yang memang punya watak, punya karakter keras. Mau seperti apa coba? Sekelas Cak Nun bisa seperti itu kalau masuk ke ruang-ruang yang tidak sependapat dengannya. Apalagi masuk ke ruang politik. Bisa sampai menyamakan antara Presiden Jokowi dengan Firaun. Firaun itu gelar raja memang. Cuma otak kita langsung identik. Firaun itu raja yang begitu jahat. Bahkan di dalam Al-Quran itu Firaun itu mengaku bahwa dirinya Tuhan. Ya, sombong dan sebagainya. Kan itu. Maka ketika Cak Nun membandingkan antara Firaun dengan Jokowi itu tidak apple to apple. Terlalu jauh. Terlalu menyimpang. Selalu saya katakan bahwa ketika Jokowi punya sifat-sifat Firaun, misal kesombongan, di semua orang juga saya kira kalau mau sadar diri punya.
Bahkan, mohon maaf banget, ketika Cak Nun mengatakan kalimat itu, mengucapkan bahwa Jokowi adalah Fir'aun, dan dia mengakuinya ya, malam itu dia mengakuinya, itu lahir dari kesombongannya. Dan sombong itu adalah salah satu sifat yang terpatri di diri Fir'aun. Maka pada saat Cak Nun mengucapkan kalimat itu, beliau sedang terjangkit virus Fir'aun. Sedang menjelma menjadi Fir'aun. Satu kali lagi poinnya. Sekelas Cak Nun bisa seperti ini, apalagi kita-kita yang emosinya mungkin masih belum bisa dikontrol gitu loh ya. Maka ini satu kali lagi mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk bisa lebih bijaksana, apalagi para tokoh publik. Karena mau bagaimanapun tokoh publik itu punya jamaah, dan jamaahnya bila si tokoh itu mengucapkan kalimat yang mampu membangun, bijaksana dan sebagainya, akan tertular ke jamaahnya. Kalau tidak, maka akan memadorotkan semuanya. Maka beda dosa seorang pemimpin dan dosa seorang hamba atau rakyat, itu beda. Ya, itu saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di belakang saya ada lukisan yang begitu luar biasa. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ki Wahab Hasbullah, tokoh legend Nahdlatul Ulama. Dan Cak Nun pun bagian daripada tokoh NU yang sangat dihormati oleh warga Nahdiyin. Mudah-mudahan atas kejadian ini, atas riuhnya pernyataan Mbah Nun, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa siapapun bisa salah, potensi salahnya gede. Karena masih banyak orang yang menganggap bahwa seolah Mbah Nun gak mungkin salah, ucapannya selalu mengandung makna dan sebagainya. Iya, cuma tetap di dalam konteks ini, di dalam hal ini jelas kita pun bakal punya kesimpulan yang sama bahwa Cak Nun adalah keliru. Cak Nun di dalam pikiran dan hati nuraninya sedang ada virus, nggak tahu kebencian, nggak tahu apa gitu loh ya, kepada Jokowi, pada pemerintahan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan di ujung kita doakan Cak Nun mudah-mudahan sehat selalu dan bisa lebih menularkan pikirannya yang positif, yang luas kepada publik, tidak mengandung unsur-unsur provokasi ya, seperti yang telah viral 2 hari ke belakang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.